Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah bisa bangun dan melakukan aktivitas kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati supaya apa yang kami dengarkan dapat kami pahami. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ini supaya dapat memberitakan firman-Mu dengan sesuai dengan maksud-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 1-10. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dan bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan kita, dan tema renungan pada hari ini diberi judul Napas Hidup dari Tuhan. Ya, kita pasti sering kali mendengar ungkapan bahwa berdoa adalah napas hidup orang percaya. Dan ungkapan ini hendak menggambarkan bahwa hubungan Tuhan dengan kita umat manusia sangat penting. Dan nafas menjadi objek penggambaran bahwa manusia ini sangat berkegantungan kepada Tuhan. Itu sebabnya orang juga sering mengatakan bahwa orang yang tidak berdoa dan beribadah kepada Tuhan adalah orang yang tidak bernapas. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia sangat spesial dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Karena dia diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri dan diciptakan amat baik oleh Allah. Tuhan sendiri membentuk manusia dari debu tanah dan memberikannya napas hidup. Dan membuat manusia itu bisa hidup dan beraktivitas. Hal ini menggambarkan bahwa manusia ini seutuhnya dalam milik Allah dan diberikan nafas untuk hidup oleh Allah. Dan ketika Tuhan menyelesaikan segala ciptaannya, Dia beristirahat pada hari yang ketujuh dan menguduskan hari itu. Oleh karena itu, kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus mempunyai waktu di mana kita beristirahat dan memuliakan nama Tuhan. Dan terkadang malah kita sebagai umat ciptaan Tuhan lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang merupakan kesenangan duniawi, kesenangan sementara yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, karena kita telah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, kita tidak bisa mencari alasan untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan saja beristirahat dan menguduskan ciptaan-ciptaannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang sangat berharga di matanya harus mempunyai waktu untuk memuliakan Dia. Dan kita juga dengan cara kita bisa ke gereja, kita bisa rajin membaca Alkitab, kita bisa mengikuti ibadah-ibadah keluarga. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa kita sebagai umat ciptaan Tuhan harus menggunakan kesempatan kita untuk hidup, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan berkati kami agar dalam kesempatan yang Tuhan telah berikan, kami selalu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak mengenakan hati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, agar Tuhan selalu memberkati jemaat ini. Amin.
Christmas.